Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kegiatan kita siang hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ramses Hutagaul SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Estetik Pertanian. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Diana Jelheri Saputri selaku moderator dan rekan saya ada Lestari Suwandi selaku presentator pertama, Destrianti Rahmadani selaku presentator kedua, dan Edi Sudrajat selaku presentator ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Materi yang pertama kali akan disampaikan oleh presentator pertama yaitu Ada Lestari Suwandi. Kepada Ada Lestari Suwandi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Lestari Suwandi. Saya akan menyampaikan materi tentang negara dan konstitusi. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam negara terdapat rakyat, wilayah, pengakuan dari negara lain, dan pemerintahan yang berdaulat. Syarat-syarat terbentuknya suatu negara ada 4. Yang pertama itu adalah rakyat. Rakyat ini merupakan orang yang tinggal dalam suatu wilayah atau negara. Rakyat ini juga merupakan unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara. Dan yang kedua adalah wilayah. Wilayah ini adalah tempat tinggal bagi rakyat atau penduduk, yang mana wilayah ini atau tempat ini juga merupakan suatu bagaimana pemerintah yang berdaulat itu menjalankan pemerintahannya, menyelenggarakan pemerintahannya. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini merupakan orang yang memiliki kekuasaan tertinggi yang berhak untuk menjalankan pemerintahannya dalam suatu negara. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini sangat diperlukan. Contohnya itu negara Indonesia. Ketika negara Indonesia merdeka, perlu diakui oleh negara lain. Contoh negara yang pertama kali mengakui bahwa negara Indonesia merdeka adalah negara Palestina. Apabila suatu negara itu tidak diakui oleh negara lain, maka negara itu akan sulit bekerja sama dengan negara-negara lain. Pengakuan berdaulat ini ada 2. Yang pertama pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto ini adalah pengakuan yang belum resmi, sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang telah resmi sehingga bisa menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Demikianlah pemateri 1 yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Destrianti Rahmadani selaku presentator kedua. Kepada Destrianti, disilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi kami tentang fungsi dan tujuan negara secara umum. Fungsi negara secara umum ada 4. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian, fungsi pertahanan dan keamanan. Yang keempat, fungsi keadilan. Selanjutnya adalah tujuan negara secara umum. Tujuan negara secara umum dapat dilihat pada beberapa unsur seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan teori yang ada secara umum, ada 5 tujuan negara. Secara umum ada 5 tujuan negara. Yang paling utama diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Yang kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai penghidupan dan penghidupan yang tentram dan taat kepada Tuhan. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang kelima, memelihara dan menjamin terlaksananya HAM, kemudian kekuasaan penguasa yang dibatasi oleh HAM. Dan penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh
tunggal, yaitu Saudara Edi Sudrajat. Kepada Saudara Edi Sudrajat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sudrajat. Saya pemateri 3 dan saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, yang membuat peraturan yang membentuk atau mengalami dan memerintah negara. Terdapat beberapa macam, ada 2, yaitu yang pertama, konstitusi dasar tertulis. Peraturan yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasikan ataupun yang tidak dikodifikasi. Contohnya, hukum permata tertulis dalam KUH Perdata, Undang-Undang Dasar Negara. Nah, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, konstitusi dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi. Nah, konstitusi dasar tidak tertulis atau konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya gitu, tidak tertulis dalam peraturan undang-undangan. Contohnya, kebiasaan masyarakat atau adat istiadat atau tradisi juga dalam masyarakat. Jadi seperti itu. Lalu tujuan konstitusi yang pertama adalah mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya. Jadi konstitusi ini berguna untuk contohlah presiden. Jadi presiden itu tidak bisa memimpin semena-mena gitu, harus diawasi juga. Karena kita sebagai masyarakat harus mengawasi pemimpin juga kan. Terus yang kedua, menjaga dan melindungi HAM. Lalu yang ketiga, menjaga pedoman penyelenggaraan negara. Nah, jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya dari pemateri 3 undur diri dan saya kembalikan kepada moderator kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga presentator yang telah menjabarkan materi kita pada siang hari ini. Adapun kesimpulan yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan oleh ketiga presentator itu, yaitu bahwasanya antara negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat karena melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Itulah hasil presentasi